Di sebuah malam yang sunyi, ketika kebanyakan manusia terlelap dalam mimpi, ada satu hamba yang terjaga dalam kesepian. Rumahnya sempit, atapnya bocor, pakaiannya lusuh. Tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang mengagungkannya. Ia bukan ulama, bukan orang kaya, bukan tokoh terpandang. Ia hanyalah seorang pendosa yang lelah dengan hidupnya sendiri. Malam itu, beban dosanya terasa begitu berat. Dosa yang ia sembunyikan, dosa yang ia ulangi, dosa yang membuat dadanya sesak setiap kali mendengar azan. Ia duduk lama, menatap lantai, air matanya jatuh satu demi satu. Lalu ia berdiri, bukan untuk lari dari Allah, tapi untuk kembali kepadanya. Ia berwudu dengan tangan gemetar. Air menyentuh wajahnya, seolah membasuh bukan hanya debu, tapi juga dosa. Saat ia bersujud, dahinya menempel ke tanah. Dan disitulah semuanya pecah. Tangisnya tak tertahan, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Ya Allah, aku tahu aku kotor, aku tahu aku sering melanggar, tapi aku tak punya tempat kembali selain Engkau. Bayangkan, pada saat itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat ia bersujud. Dan pada sujud itu, jarak antara langit dan bumi seakan menghilang. Para malaikat terdiam. Rakib berhenti menulis. Atid menundukkan kepala. Mereka melihat sesuatu yang tidak mereka lihat setiap hari. Seorang hamba yang datang dengan dosa segunung, tapi dengan hati yang hancur karena takut kepada Allah. Dan Allah, yang Maha Pengasih, tersenyum dengan rahmat-Nya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Bayangkan, dosa-dosa yang bertahun-tahun dicatat, satu persatu mulai dihapus. Bukan karena ia suci, bukan karena ia hebat, tapi karena satu sujud yang jujur, satu sujud tanpa pamer, satu sujud tanpa alasan, satu sujud yang lahir dari hati, yang benar-benar ingin pulang. Ketika ia bangkit dari sujudnya, dadanya terasa ringan, masalahnya belum hilang, hidupnya belum berubah, tapi hatinya sudah tidak sama. Ia datang sebagai pendosa dan pulang sebagai hamba yang diampuni. Rasulullah bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali hartanya yang hilang di tengah padang pasir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar. Ya Allah, terimalah sujud taubatku, dan bagikan, siapa tahu ada satu jiwa yang malam ini sedang mencari jalan pulang.